Shalom, salam sejahtera dari peziarah Iman Andio dari kaki Gunung Slamet, Purwokerto, Banyumas. Kita jumpa kembali dalam ziarah iman kali ini yang akan didasarkan pada firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 35. Dan kita akan memperhatikan khusus ayat 27 dan 28. Tetapi mari kita berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan, firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat kebaikan-Mu. Hari ini kami kembali berziarah untuk menggali firman Tuhan dan memaknainya dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang peduli, kami seringkali abai terhadap lingkungan kami, bahkan terhadap orang-orang yang harus kami cintai. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami melalui pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Amin. Amsal 27 dan 28 ayatnya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Saudara-saudara yang berkehendak baik, bacaan kita kali ini berbicara soal kenapa menahan kebaikan pada orang yang berhak menerima, serta berkat mereka yang tanggap dan cepat bertindak. Saya yakin bahwa siapapun pasti ingin berbuat baik, karena saya tahu saudara-saudara adalah orang-orang yang sesungguhnya mulia dan baik, dan ingin berbuat yang baik. Tetapi siapa yang berhak menerima kebaikan saudara, kebaikan kita semua? Kalau kita punya pembantu atau asisten, karyawan, itulah mereka yang disebut berhak menerima, karena kerja dengan kita. Tetapi juga ada yang berhak menerima meskipun tidak dan bukan hasil kerja. Mereka adalah para pengemis, anak yatim piatu, pemulung, kaum difabel yang memang hidupnya tidak bisa dengan mandiri dengan kekuatan sendiri. Yaitu orang yang sangat bergantung pada kebaikan, pengertian, dan belas kasihan orang lain. Dan saya kira kita semua tidak akan keberatan, kita semua sepakat, semua pasti setuju. Soalnya adalah soal timing, soal waktu. Kapan kita mau berbuat baik? Cung begitu diminta, atau menunggu hari esok? Atau mikir dulu sampai berhari-hari, bahkan saya pernah diajak konsultasi oleh seseorang tentang apa dia harus menolong atau tidak, sedangkan yang minta tolong itu kerabatnya sendiri. Saya jadi mikir waktu itu, mosok mau memberi atau tidak harus konsultasi, bahkan sampai berjam-jam lagi. Disitulah saya jadi ingat kepada nasihat pengamsal ini. Ketika saya tanya, "Lho panjenengan ada enggak duitnya?" Sambil menatap ke depan, dia dengan nada dan irama yang datar berkata, "Ada sih. Tapi untuk apa?" Aneh saudara-saudara. Ada. Tetapi untuk apa? Masih mikir untuk apanya. Dan saya tidak tahu akhirnya apakah diberikan atau tidak. Pengamsal
dengan lugas dan tegas serta jelas tanpa tedeng-aling-aling. Mengatakan janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerima, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Kalau ada mengapa awel? Kalau bisa kenapa angel? Bila rela mengapa terpaksa? Kalau bisa dipermudah mengapa harus dipersulit? Kayak birokrat saja. Mutar-muter amplopnya baru diberikan haknya. Maknanya jelas saudara-saudara, bahwa tidak seharusnya kita menunda apa yang kita berikan, apalagi kalau itu haknya dia. Berpikir 5-10 kali, apalagi berpikir sampai 1000-10.000 kali. Itu artinya kita sedang menahan kebaikan untuk orang yang butuh. Katakan ada kalau ada. Katakan tidak ada kalau memang tidak ada. Toh kita bisa memberikan yang lain. Misalnya bisa mendoakan dia. Misalnya bisa memberikan simpati atau informasi atau solusi yang mungkin diperlukan dia. Jangan kita menganggap enteng atau sepele orang yang datang kepada kita minta bantuan. Memang ada sih orang-orang yang suka dengan enteng saja minta hal-hal sepele yang diminta. Tetapi yang pasti minta bantuan itu kan butuh keberanian, butuh menebalkan muka. Karena itu kalau bisa mengapa tidak? Kalau bukan saat itu, kenapa harus nanti? Kenapa, saudara-saudara? Karena tidak mungkin seseorang memberi kalau tidak punya alasan. Menunda bisa jadi hal yang biasa dan sepele bagi sebagian orang. Tetapi pertolongan yang tepat sungguh-sungguh sangat berarti bagi kehidupan orang lain, apalagi pertolongan yang mendesak. Apalagi kalau itu haknya, kalau itu gajiannya, upah jerih payahnya yang memang harus diberikan, harus dibayarkan. Dia ikut kerja kita kok. Walaupun cuma asisten misalnya, atau pembantu atau karyawan, tetapi sangat membantu bukan? Coba kalau lebaran tanpa mereka, kalang kabut lah. Banyak orang rela pindah tidur di hotel dengan biaya yang aduhai tinggi, melebihi 3 bulan gaji asistennya. Dan dia fun-fun saja itu. Padahal ya ampun pelitnya, kalau untuk orang yang saben hari belanja untuk kita, masak untuk makan kita, bertahun-tahun kita marahi untuk kesalahan yang kecil, kita maki-maki hanya oleh karena kodok yang baru dibeli dari pasar melompat satu. Kenapa kita harus menahan? Apalagi sampai besok. Padahal mungkin dia butuh hari pas gajiannya. Kenapa mesti ditunda? Padahal itu hak kerjanya. Itu juga hak kemanusiaan dia menerima pengertian dan kemanusiaan kita. Kenapa kita harus melakukan itu? Apa alasannya kok dibebankan kepada kita? Enak aja. Kita yang repot, dia yang enak. Salah sopo jadi orang miskin. Kan nasib sudah ditentukan masing-masing. Lu miskin itu bukan kesalahanku. Kok disuruh ikut nanggung kemiskinanmu, kebutuhanmu. Pernah saudara-saudara dengar orang berkata seperti itu? Kata pengamsal, orang semacam ini sedang tersesat. Dan sikapnya adalah kekejian bagi Tuhan. Pada ayat yang ke-32. Kenapa ia disebut tersesat?
Karena ia tidak pernah berpikir bahwa hidup itu seperti roda cakra manggilingan. Saat ini kita di atas. Siapa tahu besok atau lusa kita meluncur ke bawah ke titik nadir. Saat ini kita bangga, pangkatnya banyak. Siapa tahu besok jadi pesakitan dan harus berhadapan dengan hukum. Kata semua kekayaannya disita oleh negara. Sedangkan orang jujur, ia Tuhan bergaul erat. Tuhan suka, Tuhan senang dengan mereka yang hidupnya menjadi berkat. Menarik, hasil riset dari Michael Norton tahun 2008 yang menyebutkan hasil penelitiannya bahwa memberikan sejumlah uang orang lain itu ternyata dapat meningkatkan kesejahteraan dan rasa bahagia dibandingkan dengan membelanjakan untuk diri sendiri. Jadi dia sedang mencintai dirinya, membuat bahagia. Ada rasa happy dari kebaikannya. Ini yang disebut Tuhan sebagai bergaul erat. Maka ia mendapatkan aura kebaikan. Dengan hidup secara sejahtera dan bahagia, maka dia sedang meningkatkan kualitas dirinya. Dia sedang mengupgrade dirinya menjadi lebih baik. Dalam bahasa Pengamsal, kediaman orang benar diberkatinya. Sedangkan kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, orang bebal, yang egois, hanya memperhatikan dirinya saja. Tidak usah kita harus melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang menghebohkan, hal-hal yang luar biasa. Cukup hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Bisa berbagi makanan kecil, mungkin tetangganya akan bahagia. Atau senyum kalau ketemu dengan tetangga di samping kanan kiri atau di gereja. Dan akan menjadi sebuah ingatan yang panjang. Di dalam buku Why Good Things Happen to Good People, tulisan Stephen Paus, seorang profesor kedokteran, yang mengatakan bahwa memberi kepada orang lain telah terbukti meningkatkan kualitas kesehatan pada tubuh seseorang dan bisa meringankan penyakit-penyakit kronis, HIV, kanker, dan lain-lain. Dan yang jelas, dengan berbagi, maka ia sedang memberikan aura yang positif dan atmosfer yang jernih bagi kehidupan. Kata Pengamsal ayat 35, dia akan mewarisi kehormatan. Sedangkan yang hidup bagi diri sendiri hanya dapat piala cemooh. Jadi pilihannya mau menunda-nunda, mau menahan-nahan kebaikan, atau di setiap kesempatan kita ingin berbuat yang terbaik. Amin.